Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel SMK TKJ, di mana pada video kali ini kita akan memperbaiki bug yang ada pada interface di Mikrotik. Mau tahu caranya gimana? Jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan tanda lonceng di video ini untuk mendukung channel ini dan juga mendapatkan notifikasi update video pembelajaran terbarunya dari channel ini, oke? Nah, ketika kita menggunakan Mikrotik dalam bentuk virtual, baik menggunakan VirtualBox dan VMware, ataupun menggunakan simulator seperti GNS3, FNG, dan PinetLab, baik itu CHR ataupun hasil dari proses instalasi menggunakan file ISO yang memiliki arsitektur prosesor x86, terdapat sebuah bug pada interface-nya, di mana setiap port pada interface Mikrotik memiliki status R, yang artinya bahwa interface tersebut dalam keadaan running. Status R ini biasanya merupakan sebuah indikator bahwa interface tersebut sedang terkoneksi oleh sebuah device, baik itu komputer, router, ataupun switch. Nah, terus kenapa ya setiap port pada interface Mikrotik memiliki status R? Nah, ternyata hal ini dikarenakan ada beberapa interface lama yang tidak bisa mendeteksi jika port tersebut sedang aktif atau sedang terkoneksi dengan device yang lain. Untuk itu, secara default setiap interface pada Mikrotik yang memiliki arsitektur prosesor x86, baik itu CHR ataupun hasil instalasi menggunakan file ISO, pasti akan memiliki status R di setiap interface-nya. Jadi, ini bukan karena ada sebuah bug ya, tapi memang ini disengaja oleh Mikrotik agar setiap NIC tipe lama itu bisa dapat digunakan oleh Mikrotik. Nah, lalu bagaimana dengan status interface pada perangkat Mikrotik ataupun router board? Tenang, status interface pada perangkat Mikrotik ataupun router board tidak memiliki status R pada setiap interface, dan status R tersebut akan muncul jika perangkat Mikrotik terkoneksi ke device yang lain menggunakan kabel UTP. Lalu bagaimana cara menghilangkan status R pada Mikrotik x86 ataupun CHR? Let's go, kita config. Pada lab kali ini kita gunakan PinetLab ya untuk melakukan uji coba menghilangkan status R pada interface Mikrotik. Nah, di sini pastikan bahwa kalian sudah melakukan instalasi dan import file CHR ataupun mikrotik.img ke dalam PinetLab. Jika kalian lupa caranya, kalian bisa melihat di video tutorial sebelumnya. Oke, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian jalankan si PinetLab-nya tersebut ya dengan VMware gitu ya, VMware Workstation. Nah, kemudian nanti akan muncul tampilannya jadi seperti ini gitu ya. Oke, nah di sini kalau misalnya kita lihat di bagian paling atas ini adalah IP address yang digunakan untuk melakukan remote dengan PinetLab gitu, menggunakan browser gitu ya. Dan di sini pastikan bahwa IP address kalian itu muncul gitu. Kalau misalnya nggak muncul ya berarti kemungkinan bahwa si PinetLab ini tidak mendapatkan IP DHCP dari jaringan kalian gitu. Oke. Nah, kalau misalnya udah, langkah selanjutnya adalah kita remote si PinetLab ini menggunakan browser. Nah, di sini saya sarankan kalian untuk menggunakan Mozilla gitu ya. Jangan menggunakan CHroom gitu. Kenapa saya menggunakan Mozilla daripada CHroom? Karena kalau misalnya kita menggunakan menggunakan CHroom, itu ada beberapa bugnya gitu. Jadi di sini sangat saya sarankan menggunakan Mozilla gitu ya, browser Mozilla. Oke. Nah, kemudian kita jalankan si browsernya, kemudian kita akses IP yang ada di bagian paling atasnya gitu ya. Nah, ini adalah IP remote-nya. Nah, sini kita masukkan IP address-nya. Dan tentunya di sini IP address-nya pasti akan berbeda ya dengan komputer yang ada di kalian gitu. Oke, nah di sini IP saya itu adalah 12.12.12.23 dan kemungkinan kalau misalnya kalian itu IP address-nya pakai 192 ya. Jadi kalian tinggal lihat aja di bagian tampilan dashboard awal dari si PinetLab-nya di VMware Workstation. Oke, nah kalau misalnya udah, kalian tinggal pencet enter aja, nanti akan masuk ke dalam tampilan menu login ya, menu login dari PinetLab. Dan di sini kalian masukkan username-nya, yaitu adalah admin. Oh, ini huruf kecil semua ya. Admin.
Kemudian passwordnya itu adalah password yang ada di default akunnya ya. Kalau misalnya kalian belum berubah, kalau misalnya udah dirubah ya berarti passwordnya sesuaikan dengan yang kalian setting, gitu ya. Oke, di sini password saya masih default. Oke, nah kemudian yang bagian bawahnya nih. Nah, bagian bawahnya ini ada dua versi. Yang pertama adalah default console dan ada HTML console. Nah, di sini bedanya kalau default console berarti kita membutuhkan aplikasi di luar dari browser kita. Misalnya seperti Putty ataupun Secure CRT gitu. Nah, bisa menggunakan itu gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak punya aplikasi Putty-nya, kita bisa menggunakan mode HTML console gitu ya. Jadi di sini kita klik yang mode HTML console aja. Oke. Nah, kemudian kita masukkan 8S gitu ya, S-nya S besar. Oke, kalau misalnya udah kalian klik di bagian login ya. Oke, nanti akan muncul tampilan dashboard dari si Pinet Lab-nya. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membuat sebuah desain topologi sederhana ya, untuk mencoba menghilangkan status R pada setiap interface di MikroTik-nya gitu ya. Nah, ini kita buat aja. Caranya kalian tinggal klik di bagian Add New Tab. Kemudian namanya ini kita ganti jadi misalnya yaitu adalah lab_uji coba misalnya. Seperti ini ya, lab_uji coba. Gitu ya. Oke, nah kalau misalnya udah, nah yang bagian ininya kita defaultkan aja. Jadi siapa yang bisa membuka lab ini itu admin dan special user seperti itu. Kemudian yang bisa join admin dan special user, dan how can edit this is lab itu pilih yang admin aja gitu ya. Oke, kalau misalnya udah kalian tinggal klik di bagian add gitu. Nanti akan muncul sebuah workspace yang digunakan untuk membuat desain topologi jaringan gitu ya. Nah, ini kita buat desain topologi jaringannya yang sederhana gitu. Dan di sini kita butuh dua MikroTik gitu ya. Nah, caranya adalah kalian klik kanan, kemudian pilih node, kemudian pilih di bagian MikroTik router OS ya. Dan di sini pastikan bahwa kalian sudah mengimport file CHR di dalam Pinet Lab-nya. Oke, kemudian kalian klik. Nah, setelah itu di bagian number of node, ini adalah jumlah interface yang akan kita tambahkan di dalam workspace. Nah, di sini kita butuh dua, berarti di sini kita ganti jadi 2, gitu ya. Kemudian RAM-nya di sini kita kecilkan aja, gitu ya. Kalau misalnya pakai 256 itu terlalu besar ya. Jadi kita ganti jadi 64 aja, gitu. Kecilkan aja. Karena MikroTik ini nggak terlalu boros banget sama memori, gitu ya. Oke. Nah, kemudian number of Ethernet. Nah, di sini itu adalah berapa banyak interface yang akan kita gunakan gitu. Nah, ini interface ya yang kita gunakan, misalnya kita masukkan adalah 5 misalnya. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita klik save. Gitu ya. Nanti dia akan muncul 2 buah MikroTik gitu. Nah, kita atur dulu. Nah, kemudian kita hubungkan antara MikroTik 1 dengan MikroTik 2. Nah, caranya itu kalian tinggal arahkan kursor kalian ke bagian MikroTik 1 ya. Nanti di sini akan ada tanda seperti colokan listrik ya. Nah, ini kalian klik kemudian tarik atau drag and drop ya. Kalian tarik ke MikroTik 2 jadi seperti ini gitu. Jadi ada kayak semacam tali ya, warna merah. Itu kabel gitu ya. Oke, kemudian kalian lepaskan. Nanti di sini ada tulisan add connection between MikroTik 1 dan MikroTik 2 gitu. Nah, di sini kita lihat bahwa interface yang digunakan untuk dapat terkoneksi itu ada interface Ether 1 di MikroTik 1 dan Ether 1 di MikroTik 2 gitu. Nah, ini kita bisa rubah gitu ya. Misalnya kita mau mengkoneksikan dari MikroTik 1 itu Ether 2 ya, berarti kita klik di bagian Ether 2 nya. Kemudian di MikroTik 2 nya misalnya kita ganti jadi Ether 3, berarti kita klik di bagian Ether 3 nya gitu ya. Jadi seperti kita melakukan koneksi dengan menggunakan perangkat langsung gitu. Oke. Nah, di sini misalnya saya pengennya yang MikroTik 1 itu Ether 2, kemudian yang MikroTik 2 itu Ether 1. Jadi seperti ini. Gitu ya. Oke, kalau misalnya udah kalian tinggal klik di bagian save gitu. Nanti dia akan terkoneksi, dan kalau misalnya kita lihat di sini itu akan sesuai ya dengan koneksi yang kita lakukan tadi gitu. Dimana di MikroTik 1 itu ada tulisannya Ether 2, berarti kabelnya ini terkoneksi atau tercolok di interface Ether 2. Kemudian di MikroTik 2 itu terkoneksi ke dalam interface Ether 1
gitu ya. Oke, nah kalau misalnya udah baru kita jalankan gitu. Nah, di sini untuk menjalankannya caranya gampang banget. Kalian tinggal blok aja. Kemudian kalian klik kanan, kemudian pilih Start Select. Gitu ya. Pak, bedanya apa kalau misalnya kita ngeklik di bagian tanda hijau kita arahkan seperti ini. Kalau misalnya kita bentuknya seperti ini berarti hanya satu device aja yang dijalankan gitu ya. Nah, di sini biasanya ini ada sedikit bugnya ya. Ketika kalian menjalankan si PNetLab ini, ketika kalian menjalankan keseluruhan, itu pasti akan tidak bisa dijalankan gitu ya, atau tidak bisa diremote nantinya gitu. Karena ya memang waktu pas lagi kita ngejalanin ini ya berarti otomatis si PNetLab ini akan menjalankan semua emulator yang diselect tersebut. Dan kadang-kadang itu bisa jadi error gitu ya. Jadi di sini sangat saya sarankan untuk menjalankan satu persatu gitu. Tapi kalau untuk versi yang terbarunya mungkin sudah bakalan bisa untuk menjalankan semua perangkat gitu ya. Nah, ini kita coba aja ya. Kita coba dengan menselect dua perangkat ini gitu. Kemudian kita klik kanan, pilih Start Select gitu. Nanti dia akan menjalankan si perangkat emulatornya si Mikrotik gitu ya. Oke, kalau misalnya udah seperti ini, berarti langkah selanjutnya adalah kita melakukan remote gitu ya. Nah, cara untuk melakukan remote kita select juga. Kemudian klik kanan, pilih Console to Select Node gitu ya. Nanti akan muncul sebuah sebuah tampilan terminal gitu ya, dimana kita akan melakukan remote terhadap Mikrotik satunya gitu. Nah, ini berbeda ya ketika kita menggunakan defaultnya gitu ya, menggunakan defaultnya yang tadi tampilan pertama waktu pas lagi kita login. Ketika kita login itu ada dua pilihan, yang satunya itu adalah HTML console. Nah, HTML console ini itu adalah bentuknya HTML konsol terminalnya itu di dalam workspace-nya, jadi kita nggak bisa keluarkan gitu ya. Ini ada di dalam workspace. Tapi kalau misalnya kita pilih yang default konsolnya, itu akan muncul sebuah notifikasi untuk melakukan remote, dan itu butuh aplikasi di luar dari browser seperti PuTTY ataupun Secure CRT gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya udah seperti ini kalian tinggal tekan enter aja ya. Nanti akan muncul tampilan login seperti ini. Tapi kalau misalnya kalian nggak muncul, berarti terjadi error gitu ya pada perangkat PNetLab-nya. Dan itu kalian tinggal reset aja sih gitu ya. Nah, kemudian kalian login menggunakan usernya adalah admin defaultnya. Kemudian kalian enter, dan passwordnya ini kalian kosongkan aja. Jadi enter aja gitu ya. Nah, nanti di sini ada sebuah peringatan. Do you want to see software lisensi? Nah, ini kita nggak perlu baca ya. Ini pilih N aja gitu ya. Jadi nanti tampilannya jadi seperti ini gitu. Nah, di sini untuk versi HTML-nya ini ada bug-nya gitu ya. Jadi ketika kita masuk ataupun login ke dalam Mikrotiknya, itu kita tidak bisa melakukan peremotan gitu ya. Oh, ini bisa langsung diketik ya, tapi nggak bisa langsung di enter gitu. Nah, ini akan muncul seperti ini aja gitu. Nah, ini supaya kalian bisa mencet tombol enter dan pindah ke slide yang berikutnya, pindah ke bagian bawahnya. Ini caranya kalian tinggal close aja gitu ya. Kalian tinggal close aja, kemudian kalian remote lagi gitu ya. Nah, seperti ini, dan ini baru kalian bisa enter gitu ya. Jadi seperti ini gitu. Itu ada bugnya seperti itu. Nggak tahu lah dari si PNetLab-nya kenapa bisa ada hal seperti itu gitu ya. Oke, nah ini di Mikrotik 1 nih. Nah, kemudian kita mau remote yang di Mikrotik 2. Nah, di Mikrotik 2 pun juga sama seperti itu juga. Ini kita minimize aja ya. Di Mikrotik 2 kita blok juga, kemudian klik kanan, pilih console to select mode. Nanti muncul seperti ini terminalnya. Kemudian kita enter, nanti kemudian kita login ya. Loginnya itu adalah admin, passwordnya ya kita kosongkan aja, dan untuk membaca lisensinya kita pilih no aja gitu ya. Nah, ini nggak bisa diantar juga kan. Nah, ini kalian close aja, kemudian kalian jalankan lagi. Ini kita minimize, kita blok lagi gitu ya. Kemudian kita blok lagi, kemudian klik kanan, pilih console to select node gitu. Nah, baru kita bisa enter lagi gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan mencoba untuk mengaktifkan atau memperbaiki bug yang ada di interface-nya gitu ya. Nah, caranya yaitu adalah kita cek dulu ya status interface yang ada di perangkat kita gitu. Nah, perintahnya ini kita di Mikrotik 1 ya.
perintahnya yaitu adalah interface print gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini status R-nya, ini status R-nya itu adalah di semua interface gitu ya. Dan ini kita nggak tahu nih jadinya interface mana yang terkoneksi gitu. Dan di sini untuk versi CHR ataupun installer dari x86 itu juga ada bugnya ya, dimana interface-nya itu selalu berubah-ubah gitu, tergantung dari MAC address-nya. Jadi susunannya itu nggak berurutan gitu ya. Jadi nanti bakalan membingungkan kita juga gitu ya, karena memang interface ini MAC address-nya itu selalu berurutan, sedangkan si mikrotiknya itu nggak tahu kenapa pasti akan membacanya itu entah itu berurutan ataupun enggak gitu. Jadi ada bugnya juga nih di mikrotik gitu ya. Oke. Nah, untuk menghilangkan status R ini di setiap interface itu caranya yaitu adalah kita gunakan perintah interface, kemudian Ethernet, kemudian set disable strip running check gitu ya. Jadi status dari interface disable running check ini statusnya itu adalah yes gitu. Jadi dia akan mendisablekan status dari setiap masing-masing interface gitu ya, setiap masing-masing interface yang ada di mikrotik gitu. Jadi status checknya ini nggak aktif gitu. Nah, ini kita harus aktifkan gitu. Nah, karena di sini tulisan disable running checknya adalah yes, ya berarti di sini kita ganti jadi no gitu ya. Nah, kemudian kita arahkan untuk setiap interface yang ada gitu ya. Berarti di sini kita ketikkan numbers. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini interface-nya itu totalnya ada 5. Tapi yang kita masukkan ke dalam numbers ini itu adalah di bagian flag-nya. Ini flag ya. Yang ada urutan 0, 1, 2, 3, 4 itu flag gitu. Jadi number ini bukan interface name-nya. Gitu ya. Oke, nah berarti di sini kita masukkan adalah 0,1,2,3,4 gitu. Jadi di bagian flag-nya yang kita masukkan, bukan di bagian interface name-nya gitu ya. Oke, kalau misalnya udah kalian tekan enter aja. Nah, kemudian kita cek lagi menggunakan perintah yang sama, interface print. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, status R-nya cuma ada di interface Ether 2 gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat di bagian desain topologinya, dan ini benar gitu ya, adanya di interface Ether 2 gitu. Tapi kadang-kadang interface status interface di mikrotik itu selalu berubah gitu ya. Misalnya kita di sini koneksinya di Ether 2, tapi di interface name-nya status R-nya itu bisa ada di Ether 4 atau bahkan di Ether 1 gitu. Makanya di sini setiap kita melakukan lab jangan lupa untuk men-setting status disable running check-nya jadi no gitu, supaya kita tahu nih interface yang terkoneksi itu di interface berapa sih gitu ya. Jadi kadang-kadang waktu pas lagi kalian ngerjain si mikrotik ini gitu ya, lagi bikin desain topologi, kemudian kalian masukin IP address, kemudian kalian ping dan ternyata nggak bisa gitu. Nah, ternyata itu gara-garanya status interface-nya itu berubah gitu ya. Makanya status interface R ini yang terkoneksi ini sangat penting banget buat kita tahu di mana letak interface yang sedang terkoneksi gitu. Karena defaultnya dia R semua, kita jadi nggak tahu nih interface yang terkoneksi itu Ether berapa gitu ya. Dan waktu pas lagi kita masukin IP address-nya, ternyata IP address yang terkoneksi, interface yang terkoneksi itu bukan di interface itu gitu ya. Jadi di interface yang lain gitu. Makanya di sini saya ajarkan untuk setiap kalian melakukan lab gitu ya, jangan lupa untuk melakukan settingan disable running check-nya jadi no gitu ya. Ini khusus untuk yang CHR ataupun yang menggunakan x86 gitu ya, installer ISO gitu. Tapi kalau misalnya menggunakan perangkat ya kita nggak perlu melakukan settingan ini gitu ya. Jadi hanya untuk yang file installer aja sama yang CHR aja gitu ya. Oke, nah ini kita udah tahu nih bahwa di sini Ether 2 yang sedang terkoneksi. Lalu bagaimana yang di mikrotik 2? Yang di mikrotik 2 juga sama, kita lakukan perintah yang sama. Kita cek dulu interface print. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini status R-nya di semua interface, kemudian kita disable running check-nya kita no-kan gitu ya. Caranya ya sama seperti tadi, interface Ethernet, kemudian set disable running check, kita no-kan, kemudian numbernya itu dari 0,1
0,1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, ini kalian enter aja gitu. Nah, kemudian kita cek lagi interface print. Nah, hasilnya di sini yang terkoneksi itu adanya di Ether 1 gitu ya. Berarti benar ya, di sini Ether 1. Berarti kalau misalnya kita simpulkan, berarti MikroTik 1 itu adanya di Ether 2 terkoneksinya yang menggunakan kabel UTP. Kemudian di MikroTik 2 adanya di Ether 1 gitu ya, dan ini sesuai ya dengan desain topologi yang sedang kita buat gitu. Dan dari sini baru kita melakukan yang namanya konfigurasi IP address gitu ya, supaya si MikroTik 1 dan MikroTik 2 ini bisa terkoneksi gitu. Nah, caranya misalnya di sini kita gunakan interface Ether 2 ya berarti. Nah, perintahnya itu adalah IP address add address 192.168.0.1 misalnya. Kemudian /24 kita arahkan ke dalam interface Ether 2 gitu ya. Nah, kemudian di MikroTik 2 misalnya kita masukkan IP address-nya itu adanya di Ether 1. Berarti perintahnya IP address add address 192.168.0.2/24 gitu ya. Nah, ini IP address-nya harus beda ya sama si MikroTik 1 ya, supaya ya nggak bentrok gitu ya. Ya, kalau misalnya MikroTik 1 itu 0.1/24 ya, berarti di MikroTik 2 0/2/24 gitu ya. 0.2/24 gitu ya. Nah, kemudian kita arahkan ke interface-nya itu adalah Ether 1 ya. Oke, kalau misalnya udah kalian tekan enter aja gitu. Nah, di sini kita udah setting di MikroTik 1 di Ether 2, MikroTik 2 di Ether 1 gitu. Nah, kalau misalnya kita cek IP address-nya, berarti kita gunakan perintah IP address print gitu ya. Nah, ini kita udah masukkan IP address 0.1 di interface Ether 2, kemudian di MikroTik 2 IP address print 0.2 untuk interface Ether 1 gitu. Nah, kemudian kita lakukan percobaan dengan melakukan ping ya, terkoneksi atau enggak nih gitu ya. Ping ke IP yang ada di MikroTik 2 di Ether 1. IP address-nya itu adalah 192.168.0.2. Nah, ini statusnya terkoneksi ya. Dengan melihat statusnya seperti ini ya, ada angka-angkanya gitu. Oke. Nah, kemudian kita coba di MikroTik 2. Di MikroTik 2 pun kita pingnya ke MikroTik 1 gitu ya. IP address-nya 192.168.0.1. Dan ini juga terkoneksi gitu ya. Oke. Kalau misalnya udah selesai, jangan lupa ya, kalian harus matikan perangkat emulatornya gitu ya. Nah, di sini kita stopkan dulu. Caranya yaitu adalah kalian pencet tombol CTRL kemudian C. Kemudian di MikroTik yang satunya juga sama, CTRL C untuk menstopkan hasil perintah pingnya gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kalian close, kemudian kalian stopkan gitu ya. Stopkan perangkat emulatornya, yaitu dengan cara kalian blok perangkat emulatornya. Kemudian kalian klik kanan, pilih Stop Select gitu ya. Nanti dia akan berubah statusnya menjadi tanda merah seperti ini gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kalian keluar dari labnya, caranya ya kalian klik di bagian atau kalian arahkan cursor kalian ke bagian samping, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kalian pilih close lab gitu ya. Dan kalau misalnya udah selesai ya, kalian tinggal close aja browsernya, kemudian kalian tinggal matikan gitu ya. Nah, ini kalian matikan cukup langsung dari sini aja ya. Kalian pilih di bagian power off-nya gitu. Nah, ini pastikan bahwa si Pinet Lab ini dalam keadaan off ketika kalian sudah menyelesaikan lab kalian gitu. Oke, dari sini dapat kita simpulkan bahwa kita harus merubah status disable running check menjadi no agar status R pada interface MikroTik hanya akan muncul jika interface tersebut sedang digunakan. Oke, nah kalau misalnya ada penyampaian saya yang salah atau ada yang mau nambahin atau bahkan mau bahas sesuatu tentang materi yang lain, silakan kalian komen di video ini. Kita diskusi bareng. Sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe video ini jika video ini bermanfaat buat kalian. Terus semangat belajar dan sampai bertemu lagi di video tutorial berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.